channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Umar bin Khattab dan tulang unta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk Khulafaur Rasyidin. Umar adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelum masuk Islam, Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar ditunjuk menjadi khalifah untuk menggantikan Abu Bakar. Saat Umar menjadi khalifah, agama dan kekuasaan Islam meluas hingga ke Mesir. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang sangat adil dan tegas. Umar sangat peduli kepada rakyat kecil dan sangat keras kepada pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Umar bin Khattab pernah menegur keras Gubernur Mesir, Amr bin Al-As, karena menzalimi seorang Yahudi tua. Dikisahkan dalam The Great of Two Umars bahwa sejak menjadi gubernur Mesir, Amr bin Al-As menempati sebuah istana megah yang di depannya terhampar sebidang tanah kosong dan terdapat gubuk reot yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Selaku gubernur, Amr menginginkan agar di atas tanah itu didirikan sebuah masjid yang indah dan megah, seimbang dengan istananya. Ia merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk Yahudi tersebut. Oleh karenanya, si Yahudi tua pemilik tanah dan gubuk itu dipanggil ke istana. "Wahai orang Yahudi, aku berencana membangun sebuah masjid di atas lahan yang saat ini kau tempati. Berapa engkau mau menjual tanah dan gubukmu itu?" kata sang gubernur. "Tidak akan kujual, Tuan," jawab si Yahudi sambil menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" goda sang gubernur. "Tetap tidak akan kujual," tegas si Yahudi. "Jika kubayar 5 kali lipat, apakah kau akan menjualnya?" tanya sang gubernur. "Tidak, Tuan, aku tetap tidak akan menjualnya. Karena itulah satu-satunya harta yang kumiliki," jawab orang Yahudi. "Apakah kau tidak akan menyesal nantinya?" ancam sang gubernur. "Tidak, Tuan," tegas orang Yahudi mantap. Begitu si Yahudi tua itu pergi dari hadapannya, Amr bin As menetapkan kebijakan untuk membongkar gubuk reot tersebut. Ia meminta supaya didirikan masjid besar di atas tanah itu dengan alasan demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan di tempat itu. Si Yahudi pemilik tanah dan gubuk reot tersebut tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Ia hanya bisa menangis dan terus menangis. Namun, ia tidak putus asa. Don bertekad hendak mengadukan perihal itu kepada atasan gubernur, yaitu Khalifah Umar ibn Al-Khattab di Madinah. Setibanya di Madinah, si Yahudi tersebut bertanya kepada orang-orang di sana, di mana letak istana sang khalifah. Usai ditunjukkan, ia kaget bukan kepalang, karena sang khalifah tidak punya istana, sebagaimana gubernur Mesir yang punya istana yang sangat mewah. Bahkan, ia disambut oleh khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. "Apa keperluanmu datang Jojo dari Mesir?" tanya. Umar sesudah mengetahui bahwa tamunya itu berasal dari negeri jauh. Si Yahudi itu pun mengutarakan maksud dan tujuannya menghadap sang khalifah. Dia membeberkan peristiwa yang menimpa dirinya, serta keswanang-wenonggen gubernur Mesir atas tanah dan gubuk satu-satunya yang dimilikinya yang sudah reot. Lalu bagaimana reaksi Umar? "Ya, ia marah besar. Kurang ajar si Amr bin As. Dia sungguh sudah keterlaluan," umpat sang khalifah. Lantas Umar lalu menyuruh si Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang unta. Tentu saja, si Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah yang dianggapnya aneh dan tidak ada hubungannya dengan pengaduannya. Namun, akhirnya ia pun mengambil tulang itu dan kemudian diserahkan kepada Umar. Kemudian Umar menggores huruf alif dari atas ke bawah, lalu membuat tanda palang di tengah-tengah tulang tersebut dengan pedangnya. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si Yahudi yang masih bengong dan tidak mengerti maksud dari khalifah. Umar hanya berpesan, "Bawalah tulang ini dan beritahukan kepada Gubernur Amr bin As
bahwa ini dariku. Maaf Tuan, terus terang aku masih tidak mengerti. Aku datang Jojo ke sini untuk meminta keadilan darimu, bukan tulang yang tidak berharga ini. Protes Yahudi. Sang Khalifah hanya tersenyum, tidak marah. Ia pun menegaskan, wahai orang yang menuntut keadilan, sesungguhnya pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan. Akhirnya, kendati demikian pun hati si Yahudi tersebut masih dongkol dan terus mengomel. Dia pun pulang ke Mesir membawa tulang pemberian sang khalifah. Setibanya di Mesir, ia menyerahkan tulang dari khalifah tersebut kepada sang gubernur, Amr bin As. Namun, anehnya, begitu sang gubernur menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menjadi menggigil dan wajahnya pucat ketakutan. Lagi-lagi, si Yahudi tak mengerti terhadap situasi itu. Beberapa saat kemudian, sang gubernur memerintahkan kepada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru rampung dibangun itu dan gubuk lelaki. Yahudi tersebut dibangun kembali, serta diserahkan kembali kepadanya. Beberapa saat sebelum masjid baru itu akan dirobohkan, si Yahudi berkata, "Maaf Tuan, tidak perlu dibongkar dulu masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu." "Silakan, ada perlu apa lagi?" tanya Amr bin As. "Mengapa Tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu? Padahal Tuan hanya menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" "Wahai orang Yahudi, ketahuilah bahwa tulang itu hanya tulang biasa. Akan tetapi, karena dikirimkan oleh Khalifah, tulang itu pun berubah menjadi peringatan keras bagiku," jawab Amr. "Maksudnya?" potong si Yahudi yang masih tidak mengerti. "Ya, tulang itu berisi ancaman dari Khalifah. Seolah-olah beliau berkata, 'Hai Amr bin As, ingatlah siapapun kamu sekarang, dan betapapun tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Oleh karena itu, bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas dan juga adil ke bawah. Sebab apabila kamu tidak bertindak lurus, pedangku nantinya yang akan bertindak dan memenggal lehermu." Si Yahudi tersebut tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan dari sang gubernur. Ia sangat kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang sangat patuh dan taat kepada atasannya. Hanya Denggen menerima sepotong tulang unta kering. Sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya, si Yahudi itu menyatakan memeluk Islam, lalu ia menyerahkan tanah dan gubuknya tersebut sebagai wakaf. Betapa takjubnya si Yahudi tersebut dengan keadilan yang dijamin di dalam sebuah negara yang mengikatkan segala kebijakannya kepada ajaran mulia Rasulullah. Berbagai kisah keadilan pemerintahan Islam di berbagai catatan sejarah bahkan membuat PM Inggris, keturunan Yahudi, Benyamin Disraeli berpendapat bahwa sejarah umat Yahudi di bawah kekuasaan pemerintah Islam kala itu diwarnai romantisme dan kemesraan. Itulah kisah Khalifah Umar bin Khattab, di mana seorang penguasa yang adil, yang berkenan mendengarkan keluhan satu warganya, yang bahkan tidak sejalan dalam iman dengannya. Bandingkan dengan hari ini, yang bukan hanya satu orang saja, tetapi ribuan orang di beberapa daerah yang tanahnya diambil paksa oleh negara seolah tidak didengar suaranya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.